Halo, selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Kita akan meninggalkan bulan Juni dan segera memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli 2020. Virtual, firman Tuhan Allah di Usbu yang baru ini akan dilayani oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Barat. Dan dari Bumi Sakamese Nusa, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita.
Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bertemu kembali di acara virtual Firman Tuhan Allah, sebuah program yang diselenggarakan oleh Bidang Dimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Titus pasal yang kedua hingga ayat yang 11 hingga berakhir di ayat yang ke-15. Titus pasal yang kedua ayat 11 hingga berakhir di ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh ada dan akan melanjutkan kehidupan kami di akhir minggu pada bulan 6 di tahun 2020 ini. Tuhan memberkati kami, biarlah firman-Mu menuntun kami agar kami dapat selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titus pasal 2 ayat 11 hingga berakhir di ayat yang ke-15, beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari saat ini kita boleh ada di pertengahan tahun 2020. Dengan demikian kita boleh melihat dan bahkan merasakan berbagai pengalaman, baik itu dari sukacita maupun duka cita. Ada yang lahir, ada yang bersukacita karena menyambut hari kelahiran, ada yang menang dari perlombaan, ada yang sakit bahkan bersukacita disembuhkan karena sakit yang dirasakan berhari-hari, dan bahkan ada yang merasakan duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Semua yang kita rasakan itu tidak akan pernah terlepas dari perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Yesus melindungi umatnya. Yesus melindungi kita, melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa bukti Yesus melindungi umatnya? Saat ini kita akan melihat 3 bukti Yesus benar-benar melindungi umatnya. Bukti yang pertama terdapat di ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bukti yang pertama Yesus melindungi kita adalah keselamatan. Ada keselamatan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keselamatan itu telah Ia berikan. Keselamatan yang Yesus berikan itu nyata, bukan berita bohong, bukan hoax. Ia mementingkan kehidupan manusia itu lebih penting dari segala-galanya. Setiap orang pasti ingin selamat, berusaha memperoleh sesuatu untuk menjaga kehidupannya agar terlepas atau terhindar dari bahaya. Salah satunya adalah Amerika, berusaha membuat sebuah bunker atau bangunan senilai $25.000 atau setara dengan 344 miliar, di mana bangunan itu dipercayakan untuk memberikan kenyamanan agar orang-orang terhindar dari kiamat, bahaya kiamat.
Dengan demikian, hanya orang-orang kaya saja yang dapat membeli bunker tersebut, dan orang miskin tidak dapat membeli. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah selamat. Semua manusia berdosa. Semua manusia memperoleh hal-hal dan bahkan berusaha untuk memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Yesus berikan itu tidak akan pernah melebihi harga apapun. Yesus hanya merindukan kita sebagai umat yang benar-benar bergantung kepadanya, sehingga keselamatan yang Ia berikan kepada kita itu benar-benar kita hidupi, dan kita pun berjalan seturut dengan penyertaan dan kasih karunia Yesus Kristus. Keselamatan yang Yesus berikan itu sangat penting bagi Yesus, sehingga Ia dalam perlindungannya ada keselamatan yang Ia nyatakan. Bukti yang kedua adalah adanya didikan di ayat yang ke-12. Berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Selain Ia membuktikan bahwa perlindungannya itu nyata dalam kehidupan kita lewat keselamatan, Ia juga memberikan dan membuktikan bahwa Ia melindungi kita lewat didikan. Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Kita adalah dombanya. Ia selalu menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan mencari rumput yang kering atau kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran, didikan-didikan yang terkadang membuat kita sesat, membuat banyak anak-anak Tuhan itu sesat. Tetapi Yesus tidak ingin kita berjalan seorang diri dan bahkan jatuh ke dalam jurang maut. Yesus rindu untuk kita selalu ada di dalam didikan dan penyertaan-Nya. Yesus melindungi kita dengan mendidik kita dengan hal-hal yang positif. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam penyertaan dan kasih Yesus. Yang ketiga, ada kebebasan. Di ayat yang ke-14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus rindu untuk kita selalu ada dalam kebaikan dan melakukan yang baik. Dengan demikian, Ia tidak mau kita hidup di dalam beban, terikat dengan dosa-dosa yang lama, dan bahkan hidup di dalam kefasikan. Beban yang kita pikul, beban yang umat Tuhan pikul, itu membuat Yesus merasa bahwa kita tidak akan pernah berjalan dengan damai sejahtera. Sehingga yang Ia lakukan untuk melindungi kita adalah membebaskan semua beban yang ada dalam hidup kita. Beban apapun itu, beban keluarga, beban pekerjaan, beban rumah tangga, beban apapun yang Tuhan izinkan mungkin dihadapkan oleh kita dalam kehidupan kita, itu Tuhan ingin kita terbebas darinya. Tiga hal yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar melindungi kita. Ada keselamatan, ada didikan yang baik, dan bahkan ada kebebasan dari setiap beban dan semua permasalahan yang ada dalam hidup kita. Apa yang membuat kita ragu jika tiga bukti tersebut Ia sudah berikan ke kehidupan kita? Yang kita harus lakukan adalah tetap percaya kepadanya. Ia yang adalah gunung batu, kota benteng yang teguh, pasti dan selalu akan melindungi kita saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu nyata Tuhan. Setelah Engkau membebaskan kami, mendidik kami, dan bahkan selalu menolong kami untuk kami selamat di dalam kehidupan kami, itu adalah membuktikan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami dan perlindungan-Mu itu nyata.
Berkati kami Tuhan, dan kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami untuk melangkah bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara, demikianlah virtual kali ini. Sampai jumpa di virtual berikutnya. Selamat meninggalkan bulan Juni dan memasuki bulan Juli 2020. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.